Pentingnya punya target itu, ini di backup oleh penelitian biologi juga. Manusia itu harus punya horizon nih, tujuannya ke sana. Karena gini, ketika kita hidup gini, kan sangat banyak yang terjadi di sekitar kita, yang kita lihat, kita dengar, dan seterusnya. Dan kita tidak bisa menangkap itu semua. Kita harus punya skala prioritas terhadap realita ini. Bagaimana mengkonsolidasi skala prioritas tersebut? Bagaimana mengkonsolidasi skala prioritas tersebut? Itu dengan target, dengan tujuan. Saya mau goal nih. Jadi ketika dia ngomong goal, saya mau menggolkan dalam sepak bola itu tadi, informasi suara suara penggemar, suara supporter, penonton itu nggak masuk dalam pertimbangan dia. Nggak peduli, itu di screen out sama dia. Nggak penting itu informasinya, karena yang harus kulihat adalah bolanya, pemainnya, dan seterusnya. Itu jadi pentingnya kita punya tujuan adalah mengkonsolidasi informasi agar efektif menuju ke sana, karena terlalu banyak informasi. Kalau kita tidak punya tujuan, kita nggak akan punya prioritas informasi mana yang kita pegang nih. Jadi oke, kita sudah punya tujuan itu, tapi jebakannya kita jangan menempelkan harga diri pada tujuannya. Karena yang berharga adalah perjalanan menuju tujuan tersebut. Usaha kita menuju tujuan. Bisa jadi nanti kita sampai tujuan tidak seperti yang kita bayangkan. Dalam kesenian disebut yang penting itu prosesnya, bukan hasilnya. Artinya kalau penjelasan Sabrang kan, kita jangan rebah 100% pada gawang yang akan kita tuju, tapi rebahnya dan etos kita adalah pada daya juang terus-menerus untuk menuju goal itu. Tapi sampai apa tidak pada goal itu tidak menentukan harga diri kita atau apapun tadi yang ini dalam level pandang personal ya, dalam pandang personal menghadapi hidup seperti itu. Ada sudut pandang berbeda juga. Saya pengen ngomong counternya aja sekalian agar kita kita komprehensif melihatnya. Kalau dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelompok yang punya tujuan itu tadi, kelompok harus punya tujuan jelas tuh mau ngapain. Misalnya ya ormas tujuannya menjaga nilai, kalau menurut saya seperti itu. Politik ya menjaga ideologi, kalau bisnis tujuannya yang mencari laba. Itu target dari sebuah kumpulan orang. Terus kemudian kan ada komponen orang-orang di dalamnya yang mengerjakan hal-hal yang berbeda nih, mengerjakan hal-hal yang berbeda. Nah, kalau dalam posisi kamu adalah sebagai orkestrasi banyak, sampai pada yang dituju itu juga menjadi prioritas yang penting itu. Karena sampai pada dituju itu efeknya berlaku pada kelompok. Kamu nggak bisa menjadi pekerja dalam sebuah kelompok tertentu, kamu targetnya melakukan itu terus yang penting saya usaha, nanti sampai atau tidak sampai soal keberuntungan itu. Kalau dalam kamu bekerja bersama orang, itu nggak bisa cara berpikir seperti itu. Cara berpikirnya harus sampai nih. Makanya jangan pakai target yang terlalu besar. Kamu target yang memang kamu kuasai. Kalau dalam sebuah kelompok nih, kalau kamu bekerja komunal dalam sebuah kelompok, kamu punya target yang memang kamu tahu betul kamu bisa melakukan. Tapi kalau dalam hidup pribadi, justru kebalikannya. Aku melakukan yang aku belum bisa lakukan, mencari nih. Karena itu potensi mengembangkan dirinya sehingga kapabilitasmu semakin besar. Karena sepemahaman saya yang bisa efektif dilakukan orang itu paling 10-15% dari pengetahuan yang dia miliki. Dia punya pengetahuan 100 yang benar-benar dia bisa lakukan, paling 10-15% dari pengetahuan tersebut.
kita menggambarkan hidup itu kayak jalannya bola. Jadi seorang back, gelandang atau striker atau kiper itu bisa menyusun strategi pemetaan dinamis terhadap permainan sepak bola, oper sana, oper sini, lambung, teleser, atau tendangan pisang, atau suatu saat penalti atau tendangan pojok, itu semua bisa dihitung. Tetapi kalau Anda bawa video ke lapangan, terus yang Anda video itu jalannya bola, selama ini kan yang Anda itu jalannya bola, Anda tidak akan pernah bisa merancang kemana bola berjalan, berapa persen. Wong sekarang sudut berapa derajat gitu aja menjadi gol atau tidak gol kok. Jadi sesungguhnya hidup itu seperti jalannya bola di lapangan. Kita bisa sebagai striker menyusun macam-macam, tapi tetap tergantung kepada yang di lapangan, jalannya bola tadi itu. Nah, hidup kita, nasib kita sebenarnya kan seperti itu. Tapi saya pernah mengatakan, ketika kita berada dalam teamwork, sebuah kesebelasan, maka kita harus saling dukung-mendukung untuk terus mencapai target yang memiliki determinasi terhadap goal itu kan gitu. Beda dengan kalau kita bermain sendirian kan gitu, atau kepada hidup kita sendiri kan gitu. Jadi menurut saya itu adalah tadabur sabrang kepada Maliki Yaumiddin ya, yang kita sendiri, saya orang tua juga tidak pernah membayangkan bahwa ternyata Maliki Yaumiddin itu adalah satu semesta kompleksitas dari sebab akibat yang luar biasa, tidak terjangkau oleh kecilnya otak manusia dan sesaatnya kesadaran manusia untuk mengkomprehensi seluruhnya itu. Oleh karena itu kita kembali ke sujud dan tawakal. Maka kita disuruh sujud sehari sampai 17 kali, entah berapa kali pun, sebenarnya adalah agar supaya kita terus-menerus ingat bahwa kamu itu tidak mampu, kamu itu bodoh, kamu itu tidak bisa menguasai banyak hal. Kamu itu bersujud, kamu letakkan keningmu di tanah, kan begitu kan. Nah, tawakal adalah, tapi kamu jangan putus asa, karena yang kamu tidak tahu kamu bisa mewakilkan kepada yang maha sebab akibat tadi itu. Makanya kan kita juga sering mendapat keberuntungan, wong saya begini kok akibatnya bisa begitu, atau sebaliknya, saya sudah kayak gini kok akibatnya cuman kayak gitu kan gitu. Nah itu kan dua hal yang kita alami sehari-hari, sehingga ternyata betul-betul hudan linnas atau petunjuk kepada manusia itu sedemikian detail, lembut, tapi juga luas sekaligus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terima kasih kepada Sabrang yang telah menjelaskan mengenai Maharaja sebab akibat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, dan kita tidak bisa menentukan ini akan gol apa tidak. Wong Messi saja kemasukan 8 gol kan gitu. Sementara kesebelasannya bisa memasukkan 2 gol gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.